Tiga capres. Survei di TV-TV. Anies paling buncit. Nomor 1 Prabowo, kalau enggak Ganjar, ya enggak? Ya kan? Tapi seperti kita tahu semuanya meragukan lembaga survei ya guys ya. Kenapa yang aneh? Ketika ada survei atau polling di YouTube, di Facebook, ya kan, di sosmed-sosmed ya. Itu dari ribuan-ribuan suara yang dalam polling itu pasti Ganjar atau Prabowo itu paling menyentuh angka 7% sampai 15%. Sisanya Anies semua ya. Mencapai 85%, 80% kadang ya. Jadi yang jadi pertanyaannya, kok bisa di TV itu votingnya kebalik gitu loh. Nah, kan tapi yang pakai, kalau kita pakai logika ya. Kalau di sosmed itu kan orang yang real main sosmed ya. Orangnya ada. Nah, tapi kalau yang lembaga-lembaga survei yang ada di TV, yang mana kita tahu coy, nanyanya kapan, nanya kepada siapa, berapa sampelnya, ya kan? Dan itu namanya lembaga survei, itu udah pasti pakai dana coy. Nah, pengucur dananya siapa? Ya kan? Kan nggak mungkin kalau si Ono yang bayar, tapi si Ono dikecilin suaranya, kan nggak mungkin. Ya nggak? Nah, kalau di sosmed namanya orang, walaupun dia nggak punya, nggak ya, bisa dibilang nggak pakai duit lah ya, cuma pakai modal kuota doang, asal bikin polling, followernya banyak, pasti sana bakal banyak yang jawab. Jadi bakal lebih terpercaya yang ada di sosmed. Dan juga ini rakyat Indonesia kalau ditanya satu persatu ya, hidup lo 9 tahun ini mau masuk ke 10 tahun di tahun depan tuh anyep. Apakah renyah, enak? Tapi kata gue masih penuh warna ya. Penuh warnanya apa? Saat beras mahal disuruh makan singkong, ya kan? Disuruh ganti makanan pokok jadi jagung, ya kan? Terus ada lagi wapres negara Wakanda ya, begitu beras mahal disuruh makan pisang 2 biji udah kenyang. Lu mah iya udah aki-aki. Ya, udah tua, udah sepuh. Makan pisang mungkin karena itu lembut. Lah kalau kayak kita giginya masih ada walaupun jarang begini. Lah makan pisang 2 biji setiap hari, setiap jam, misal makan 3 kali sehari ya kan. Makan pagi pakai pisang 2, makan siang pakai pisang 2, makan malam pakai pisang 2. Mah yang gua ada mah kronis lambung gua, tukak lambung yang ada ya. Ada lagi coy, giliran cabai mahal disuruh nanam. Coba lo, itu kan jawabannya nggak intelek. Harusnya mikir ya kan, kenapa ini bisa mahal, sedangkan Indonesia ini negara maritim, negara agraris juga ya, selain kelautan juga pertanian ya kan, baik itu pertanian sawah atau apa hasil bumi yang lain ya kan. Mikir ya kan, apalagi kemarin minyak mahal, ada lagi mak Banteng nyuruhnya apa, rebus. Lalu ia bilang apaan lu, apa-apa kudu direbus gitu. Lah buset. Ya kalau telur direbus mah enak ya kan. Aduh. Kalau makanan yang lain kudu direbus ya gimana? Lu mau makan gorengan lu rebus itu adonan bakwan. Jadi jadi apa? Jadi bubur ayam yang ada. Aduh, negeriku, negeri Konoha ya kan. Ada lagi yang kemarin katanya nggak digusur, cuman dipindah tempat kan. Terus ada lagi nggak digusur, cuman dikosongkan, sama baik. Astagfirullah. Coba ge, ini rakyat Indonesia ini 70 tahun lebih negara Indonesia ini merdeka, sudah pada pinter-pinter rakyatnya.
Ya kalau masalah beras mahal tuh dicari masalahnya apa, ya kan? Apakah gagal panen atau apa? Apakah harga pupuk mencekik? Apakah ketika petani itu mau panen sehari lagi besoknya barang dari luar itu impor masuk dengan harga murah, ya babak belur petani. Akhirnya gagal panen gak ada yang nanam lagi, makanya langka jadi mahal. Ya di situ kan harusnya ada berpikir di situ, ya kan. Jangan malah beras mahal suruh makan ini ya Pak, diganti singkong, jagung, cabai mahal suruh nanam, minyak mahal disuruh ngerebus. Lah itu kan terjadi di rezim Wakanda rezim sekarang ya. Nah itu dua capres ngomongnya apa? Akan meneruskan program dan kebijakan rezim sekarang. Nah, itu dari 3 calon ada 2 yang mau meneruskan. Lalu pertanyaan gua, bagi yang milih 2 orang yang mau meneruskan itu sebagai presidennya, lu mau 5 tahun ke depan cabai mahal lagi lu suruh nanam, makanya jangan banyak makan cabai, tanya kan. Beras mahal lagi, langka lagi, lu disuruh makan singkong, lu mau? Jagung lu tuh lu parut ya, lu parut singkong sama jagung tuh lu parut, lu jadiin ganti nasi, makan pisang. Begitu mau yang penjual gorengan, menyambung nafkah, nyambung hidup dari jual gorengan, anaknya sekolah dari biaya goreng, jual gorengan. Begitu minyak mahal suruh rebus, lu mau 5 tahun lu ngerebus, jual bakwan rebus, mau ya? Jadi mau pertanyaan ini bakal berlanjut 5 tahun ke depan apa mau lu stop? Pikir. Buat yang sektor informal tuh kerasa banget. Yang formal aja murat-marit, apalagi yang sektor ekonomi informal. Kenapa gue bilang yang formal aja murat-marit? Contoh kayak pabrik-pabrik besar. Berapa banyak kemarin yang gak setuju Omnibus Law. Terus dengan hutang Wakanda yang segitu besar, hampir 8.000 triliun, itu pusatnya doang loh ya. Belum hutang dari anak-anak perusahaan BUMN-nya. Ya kalau di total bisa belasan, mungkin berkisar sekitar 20.000 triliun. Itu mungkin ya, Allahualam. Tapi yang pasti yang udah dirilis sama Menteri Wakanda itu 7.900 triliun. Artinya apa? Per kepala Indonesia ini lahir 25 juta sampai 27 juta utangnya. Nah kalau ini diteruskan lagi 5 tahun ke depan lewat calon presiden dari 2 kubu itu yang katanya mau meneruskan kebijakan rezim ini, terus 5 tahun ke depan mau berapa lagi utangnya mau lu warisin sama anak cucu lu? Mikir, jangan karena ikut-ikutan orang yang ramai, ikut-ikut lingkungan, terus propaganda media, percaya survei palsu, lu jadi ke bawah-bawah. Ingat, nasib anak cucu lu itu ada di tangan lu sebagai pemilih konstituen yang sekarang. Ya, cerdas dikit ya. Apalagi bagi umat muslim. Islam itu jangan dikerdilkan hanya mengurusi agama. Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan Islam itu kompleks, lengkap, dari mulai lu tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ilmunya ada. Ekonomi, astronomi, politik itu harus. Umat muslim itu harus cerdas, harus melek politik, ya. Kalau agama dipolitikin itu sesat, bakal hancur. Tapi kalau politik dicampur dengan cara jalan agama itu bakal bagus. Ingat, kalau orang yang ngerti agama yang berpolitik itu bakal ini ya. Kalau yang nggak ngerti agama bakal berpolitik itu para bajingan namanya. Tapi kalau yang nggak ngerti agama, nggak ngerti pula politik, ya udah nyungsep lo ya. Oke, salam perubahan dari The Kroy. Merdeka.